Baik, Bapak Ibu, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah akhirnya kita sudah sampai di sesi 3. Oke, sesi 3, tadi sesi pertama ada Bu Eka, sesi kedua sudah ada Bu Yuning. Nah, untuk dari Bu Eka tadi sudah disampaikan pemaparan tentang profil pelajar Pancasila, untuk Bu Yuning pendidikan yang memerdekakan. Nah, untuk materi saya pada kesempatan sore hari ini adalah modul ajar. Tapi sebelum saya memulai presentasi, kita berdoa dulu, nggih. Nggih, mohon monggo sinten ingkang badhe mau memimpin doa. Bu Eka mungkin? Tadi Pak Hanif sudah, Bu Yuning sudah, nggih. Monggo. Nggih. Baik, sebelum kita memulai pelatihan pada pagi hari ini, kita awali terlebih dahulu dengan doa sama-sama, karena semoga apa yang kita laksanakan ini bisa menjadi berkah bagi kita semua dan dapat berjalan dengan lancar. Berdoa, dimulai. Selesai. Terima kasih, saya ke Bu Ana. Oke, terima kasih Bu Eka. Semoga setelah kita berdoa, acara IHT pada siang hari ini dapat berjalan dengan lancar. Amin. Oke, sebelumnya saya akan menyampaikan tujuan dari IHT modul ajar ini. Jadi nanti di sini tujuannya ada 4. Yang pertama itu nanti peserta mampu mengetahui konsep modul ajar, kemudian komponen modul ajar, prinsip modul ajar, dan kemudian yang terakhir tujuannya adalah peserta mampu menyusun modul ajar. Nah, untuk outputnya, jadi nanti outputnya yang peserta wajib bisa adalah peserta mampu menerapkan konsep, komponen, dan prinsip modul ajar, serta melakukan penyusunan modul ajar di sekolah Bapak Ibu masing-masing. Karena sekolah kita sudah akan melaksanakan sekolah PK pada bulan Juli ini. Oke, saya mulai untuk modul ajar. Untuk modul ajar, seperti tadi yang sudah saya paparkan, bahwa kita nanti akan mempelajari yang pertama konsep dan komponen modul ajar, selanjutnya adalah prinsip dan penyusunan modul ajar. Untuk konsep modul ajar sendiri, sebenarnya Bapak Ibu semua juga sudah mengerti apa itu modul ajar. Nah, atau mungkin ada yang mau memberikan konsepnya terlebih dahulu sebelum saya memaparkan materi? Atau saya langsungkan saja? Nggih, monggo langsung. Nggih. Langsung nggih? Nggih, Bu. Monggo. Oke. Untuk konsep modul ajar sendiri sebenarnya kita sudah tahu. Nah, apa perbedaannya konsep modul ajar dengan RPP? Jadi kalau yang di K13 itu ada kita sudah membuat RPP atau KTSP kita membuat RPP. Nah, kemudian karena sekolah kita menerapkan SMKPK, makanya kita menggunakan konsep modul ajar. Nah, konsepnya seperti apa? Jadi kalau di dalam KBBI itu sendiri, modul itu komponen dari suatu sistem. Jadi komponen dari suatu sistem yang berdiri sendiri tetapi menunjang program dari sistem itu sendiri. Nah, sedangkan ajar itu apa? Ajar itu petunjuk yang diberikan kepada orang yang diketahui atau yang dituntut. Jadi modul ajar sendiri itu ya sejumlah alat atau sarana petunjuk pedoman yang dirancang secara sistematis dan menarik. Nah, kemudian tadi Bu Eka juga sudah menerangkan tentang profil pelajar Pancasila. Jadi cakupannya itu nanti juga mencakup profil pelajar Pancasila, capaian pembelajaran, dan alur tujuan pembelajaran itu sendiri. Kemudian untuk komponennya, komponen modul ajar di sini ada 3. Yang pertama ada informasi umum, komponen inti, dan lampiran. Nah, untuk komponen modul ajar yang informasi umum, sebenarnya ini juga hampir sama dengan RPP Bapak Ibu. Jadi kalau di komponen RPP itu juga ada informasi umumnya. Cuma bedanya apa? Di komponennya. Jadi beda isinya, komponennya beda. Kalau yang di modul ajar ini, informasi umumnya di situ ada identitas sekolah, juga sama dengan RPP.
di sini ini untuk identitas sekolah itu mencangkup siapa nama gurunya atau nama penulis di modul itu, kemudian instansinya mana, kemudian tahun berapa modul itu dibuat, kemudian di situ nanti ada kelas, ada fase apa, kemudian ada apa namanya, ada jamnya pertemuan berapa, pertemuan keberapa atau berapa kali digunakan untuk pertemuan. Nah itu nanti juga ada di identitas sekolah. Kemudian kompetensi awal ini karena kita menggunakan SMKPK, jadi elemennya apa? Jadi kita menggunakan elemen, kan di situ ada elemen menyimak, ada elemen menulis dan lain sebagainya. Itu kalau kita fokusnya ke menulis, berarti nanti kompetensi awalnya juga yang ditulis adalah itu dari elemen yang menulis. Kemudian profil pelajar Pancasila, nah itu tadi juga sudah diterangkan sama Bu Eka. Profil pelajar Pancasila di situ juga wajib dicantumkan di modul ajar. Apakah semua wajib dicantumkan? Nah itu tidak, Bapak Ibu. Jadi kalau diwajibkan tidak, tapi kalau kita cuma mengisi 1 atau 2 saja nggak apa-apa. Yang penting sesuai dengan ini materi kita. Misalnya menulis, menulis itu saya masukkan profil pelajar Pancasila yang berpikir kritis. Nah, boleh. Jadi tidak harus semua. Itu kalau menurut saya pribadi. Kemudian di situ ada sarana dan prasarana. Sarana itu adalah alat dan bahan. Jadi yang digunakan apa? Bisa laptop. Karena kita kan sudah nanti ada luring sama daring. Jadi laptop, kemudian kuota internet, alat tulis, atau modem kalau masih menggunakan modem, atau flash disk, nah dan lain sebagainya itu. Kemudian untuk prasarananya itu materi dan sumber bahan ajar. Yang kita gunakan apa? Apakah kita menggunakan buku paket, apa kita menggunakan buku referensi, apa kita menggunakan internet. Nah itu tergantung dari masing-masing guru. Kemudian targetnya peserta didik itu nanti apa setelah mempelajari itu. Nah, model pembelajaran, untuk model pembelajaran itu nanti banyak ketentuannya. Jadi bisa modelnya seperti apa? Apakah discovery learning? Apakah inquiry? Nah, tergantung dari mau menggunakan yang mana. Kemudian modanya apa? Modanya apakah kita tatap muka, apa daring, apa blended learning, kemudian metodenya seperti apa? Apakah kita nanti tanya jawab, apa diskusi, apa presentasi, nah seperti itu. Kemudian medianya, kalau misalnya medianya kita menggunakan YouTube, ya nggak apa-apa kita menggunakan YouTube. Kalau misalnya kita menggunakan PPT saja juga tidak apa-apa, seperti itu. Kemudian untuk selanjutnya adalah komponen inti. Nah di komponen inti ini ada tujuan pembelajaran, kemudian pemahaman bermakna. Nah, tujuan pembelajaran itu sendiri, tujuannya mempelajari materi itu apa? Nah, kemudian di situ ada pemahaman bermakna. Nah, ini sesuatu hal yang baru ya, Bapak Ibu. Jadi untuk pemahaman bermakna, itu manfaat apa yang diperoleh siswa ketika nanti mereka sudah ada di masyarakat. Jadi misalnya anekdot sendiri itu nanti tujuannya apa ketika sudah lulus dan di masyarakat. Nah, jadi misal siswa itu tidak suka dengan tingkah pejabat kita misalnya. Kemudian siswa kita itu cara dia mengungkapkan tidak suka itu melalui teks anekdot. Nah, jadi seperti itu. Dia ingin menyindir pejabat itu tapi dengan kemasan yang humor. Selanjutnya adalah pertanyaan pemantik. Nah, ini untuk mengetahui sejauh mana siswa itu memahami materi yang akan dipelajari. Misal anekdot itu nanti mungkin dimantik dengan pertanyaan apakah kalian sudah tahu apa itu anekdot, atau kemudian bedanya apa sih teks anekdot sama humor, atau bagaimana menciptakan unsur sindiran tetapi ada humornya. Nah, itu juga bisa dimasukkan ke pertanyaan pemantik. Nah, selanjutnya untuk komponen inti yang selanjutnya adalah persiapan pembelajaran. Jadi persiapan pembelajaran itu dilakukan oleh guru dan siswa. Misal guru
membuat PPT terlebih dahulu atau membuat video terlebih dahulu kemudian diupload di YouTube. Nah, seperti itu. Kegiatan pembelajaran. Nah, untuk kegiatan pembelajaran ini hampir sama dengan yang di RPP ya. Hampir sama dengan yang di RPP. Jadi ada pendahuluan, inti sama penutup. Nah, itu juga sama. Mungkin Bapak Ibu semua juga sudah memahami itu. Kalau untuk asesmen sendiri, kalau yang dulu kita bentuknya RPP itu hanya hanya ada formatif sama sumatif. Tapi kalau di modul ajar yang ini tuh ada 3, ada diagnostik, ada formatif, sama ada sumatif. Kemudian kalau untuk yang diagnostik itu sendiri ada 2, ada non kognitif sama kognitif. Untuk non kognitif sendiri itu lebih untuk menunjukkan psikis siswa itu seperti apa. Jadi nanti misalnya di awal pembelajaran guru, misalnya pembelajarannya daring, guru memberikan pilihan, misalnya di situ ada emoticon, ada sedih, ada tertawa, ada tersenyum. Nah, itu siswanya milih yang mana? Kalau misalnya milih yang senang, berarti nanti dikelompokkan ke yang senang. Kemudian milih yang sedih, dikelompokkan ke yang sedih, kemudian ditindaklanjuti seperti apa. Kalau kognitif, ya sama dari dari materi itu, dari materi yang akan dipelajari itu nanti dipertanyakan terlebih dahulu apakah sudah bisa, misalnya struktur anekdot, apakah sudah bisa memenuhi secara keseluruhan atau belum. Kemudian pengayaan dan remedial. Nah, ini untuk pengayaan, bagi yang nilainya bagus dia bisa masuk ke pengayaan, bagi yang nilainya masih rendah berarti bisa dimasukkan ke remedial. Kemudian setelah itu refleksi peserta didik. Nah, jadi setelah melakukan pembelajaran itu refleksinya seperti apa? Jadi kesulitan apa yang dialami siswa atau harus pembelajaran kita tuh harus seperti apa setelah ini. Nah, itu bisa dimasukkan ke refleksi peserta didik dan guru. Kemudian setelah refleksi peserta didik, kita masuk ke lampiran. Jadi nanti yang kita lampirkan di situ ada pertama lembar kerja peserta didik. Jadi ini tergantung elemennya elemen apa. Kalau menggunakan elemen menulis, berarti kita nanti lembar kerja siswanya ya menulis. Kalau misalnya presentasi, ya bentuknya presentasi. Presentasi dalam bentuk apa? Misalnya video, ya video. Kemudian bahan bacaan guru dan peserta didik. Nah, itu nanti dilampirkan juga. Misalnya teks anekdot. Yang dilampirkan apa? Jadi ya nanti materinya seperti pengetahuan, kemudian pengertian dari anekdot, kemudian ciri-cirinya apa, strukturnya apa, kaidah kebahasaannya seperti apa, sama contohnya. Itu nanti wajib dilampirkan. Kemudian glosarium. Glosarium itu adalah kata-kata sulit, ya. Kata-kata sulit, jadi nanti ketika kita menemukan di materi anekdot itu kata-kata sulit, misalnya anekdot. Nah, anekdot itu apa? Berarti pokoknya untuk glosarium itu wajib dicantumkan pengertiannya. Anekdot adalah cerita lucu yang mengesankan, yang berisi kritikan, biasanya merupakan kejadian sebenarnya, misalnya itu. Kemudian ada kata lagi satir. Satir itu apa? Sindiran. Nah, karena biasanya kalau teks anekdot lebih dominan ke sindiran tapi humor, seperti itu, ya. Kemudian yang terakhir adalah daftar pustaka. Nah, daftar pustaka ini tergantung dari Bapak Ibu mengambil materi itu dari mana atau soal dari mana, misalnya buku paket atau buku referensi lainnya atau dari internet. Jadi nanti dicantumkan alamat linknya jika dari internet. Untuk komponen modul ajar, mungkin sebelum saya lanjutkan ada yang mau menanyakan komponen modul ajar? Mungkin ada yang mau bertanya sebelum saya lanjutkan? Lanjut saja Bu Ana. Lanjut, ya? Iya. Nggih, monggo. Oke, saya lanjut. Selanjutnya adalah prinsip pengembangan modul ajar. Jadi di dalam prinsip itu ada kriteria modul ajar. Kriterianya ada 4 di sini Bapak Ibu. Yang pertama adalah esensial. Nah, esensial itu sendiri adalah mendasar. Jadi
pemahaman konsep ini dari setiap mata pelajaran itu melalui pengalaman belajar dan lintas disiplin yang sama. Kemudian harus menarik, bermakna dan menantang. Nah, sehingga dengan menarik, bermakna dan menantang itu bisa menumbuhkan minat untuk belajar siswa. Selanjutnya ada relevan dan kontekstual, jadi berhubungan dengan pengetahuan dan pengalaman sebelumnya, kemudian berkesinambungan, berkesinambungan itu masuk ke berhubungan ya, ada keterkaitan alur kegiatan pembelajaran sesuai dengan fase belajar peserta didik. Selanjutnya di sini ada prosedur penyusunan modul ajar. Yang pertama di situ diadakan analisis dulu, analisis kondisi dan kebutuhan guru, peserta didik serta satuan pendidikan. Nah, kalau kita kemarin kan sebelum masuk ke SMKPK itu kan kepala sekolah kita kan dites terlebih dahulu. Jadi apakah sudah layak SMK ini menjadi SMK pelopor untuk SMKPK, nah seperti itu. Jadi kalau kita sudah melakukan IHT ini, otomatis sekolah kita sudah sesuai dengan kebutuhan di guru, baik peserta didik maupun di satuan pendidikan. Kemudian identifikasi dan tentukan dimensi profil pelajar Pancasila sudah tadi. Kemudian tentukan alur tujuan pembelajarannya seperti apa. Nanti mengacu pada ATP. Kemudian susun modul ajar berdasarkan komponen yang tersedia. Nah, jadi seperti yang sudah saya terangkan tadi komponennya. Kemudian baru melaksanakan pembelajaran sesuai dengan modul ajar yang sudah disusun. Selanjutnya setelah itu adalah evaluasi dan tindak lanjut. Jadi setelah melakukan pembelajaran itu, guru mengevaluasi efektivitas modul ajar dan tindak lanjut untuk pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Mungkin materi dari saya hanya itu, Bapak Ibu. Mungkin ada yang mau bertanya. Saya persilakan. Monggo. Ya, Bu Ika, monggo. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya mau bertanya mengenai asesmen kognitif tadi, Bu. Oke, tadi kan dijelaskan, nggih? Nggih, asesmen. Oh, asesmen non kognitif, nggih. Ada dua, nggih ya? Non kognitif sama kognitif. Saya mau tanya yang asesmen non kognitif. Itu apakah asesmen non kognitif itu perlu dilakukan pada setiap awal pembelajaran begitu? Artinya dilakukan berapa kali seperti itu asesmen non kognitif seperti itu. Okay. Terima kasih. Terima kasih Bu Ika. Terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin sebelum saya menjawab, Bu Yuning atau Pak Hanif mau menjawab terlebih dahulu. Monggo. Dari pertanyaannya Bu Ika. Nggih, Pak Hanif? Saya tidak akan menjawab, tapi mau bertanya. Bertanya, nggih, monggo. Tolong dijelaskan kembali ya, maksud relevan dan kontekstual tadi. Oh, maksud relevan dan kontekstual ya, Pak ya? Ya, yang tadi. Oh ya, terima kasih Pak Hanif. Ya. Itu Bu Yuning mengangkat raise hand, mungkin mau langsung tanya sekalian. Speakernya Bu dinyalakan Bu. Ya, sebenarnya saya raise hand sudah tadi, maksudnya yang tadi sebelum Bu Eka, tapi ya sudahlah, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa. Hanya ini pertanyaan saya sederhana. Yang pertama, apakah modul ajar itu dibuat dalam misalnya satu semester, satu paket modul ajar, atau setiap elemen pembelajaran, dan apakah karena mengingat modul ajar itu berat ya, seperti RPP, tapi justru lebih detail daripada RPP ini. Bisakah ini dibuat kolektif, artinya beberapa guru menyusun bersama untuk dipakai bersama. Beberapa guru sejenis. Itu Bu Eka. Terima kasih. Oke. Terima kasih Bu Yuning atas pertanyaannya. Ini langsung ini ya, saya ditampol 3 pertanyaan sekaligus ini. Oke, saya akan mencoba menjawab. Nanti kalau misalnya jawaban saya kurang pas, monggo Bapak Ibu membantu saya. Ini saya jawab sebisanya. Untuk pertanyaannya
Bu Eka. Pertanyaannya Bu Eka tadi, apakah asesmen non kognitif perlu dilakukan pada tiap awal pembelajaran? Iya. Nah, kalau untuk asesmen non kognitif itu memang wajib dilakukan di awal pembelajaran Bu Eka. Karena kenapa? Karena kita untuk melihat karakteristik siswa itu sendiri. Tetapi apakah wajib di setiap materi? Tidak. Ya, tidak. Tapi kalau setiap awal pembelajaran iya. Tapi apakah setiap materi? Tidak. Jadi misalnya di kelas 10 itu ada 3 materi. Ada anekdot, LHO, sama eksposisi. Misalnya. Nah, berarti apakah wajib semua materi? Tidak. Tetapi apakah wajib di awal? Iya. Seperti itu jawabannya Bu Eka. Ya, terima kasih Bu Ana. Ada yang mau menanggapi mungkin Bu Yuning atau Pak Hanif? Ya, kalau untuk pertanyaan Bu Eka dan sudah direspon oleh Bu Ana tentang bahwa asesmen kognitif itu dilaksanakan di awal, sama dengan penjelasan Bu Eka pada materi profil pelajar Pancasila, bahwa asesmen kognitif itu wajib dilaksanakan di awal pembelajaran. Apalagi anak-anak kelas 1 awal memang untuk mengetahui kondisi siswa itu wajib melaksanakan asesmen kognitif. Ya, itu saja. Oke, terima kasih Bu Yuning atas bantuan menjawabnya. Selanjutnya pertanyaannya siapa tadi? Pak Hanif ya? Tentang relevan dan kontekstual ya Pak? Ya. Itu masuk di kriteria yang harus dimiliki modul ajar, salah satunya adalah relevan dan kontekstual. Jadi relevan itu sendiri apa? Nah, untuk relevan itu berhubungan dengan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki sebelumnya, Pak. Jadi misalnya anak pendidikan usia dini di kelas rendah, misalnya anak tersebut sudah diajari materi penjumlahan sama pengurangan. Nah, itu berarti karena dia sudah mendapatkan pengalaman dan pengetahuan tentang materi penjumlahan dan pengurangan, maka gurunya itu bisa memberikan materi lagi tentang perkalian dan pembagian. Seperti itu. Jadi relevan. Setelah menerima materi ini. Tapi kalau misalnya belum menerima materi penjumlahan sama pengurangan, dikasih perkalian sama pembagian, ya tidak relevan karena terlalu sulit nanti, seperti itu. Kemudian kalau kontekstual sendiri itu sesuai dengan konteks di waktu dan tempat peserta didik berada, Pak. Jadi lebih ke konteks waktunya sama tempat peserta didik. Itu Pak Hanif mungkin yang dapat saya jawab. Mungkin masih. Ya Bu, terima kasih. Jawab. Sudah Pak Hanif? Sudah. Kalau sudah, saya lanjutkan ke Bu Yuning. Tadi pertanyaan dari Bu Yuning. Dalam materi itu intinya kan membuat langkah-langkah. Nah, yang hampir sama dengan RPP tapi lebih dekat. Nah, speakernya? Apakah penyusunan modul ajar itu setiap guru sendiri-sendiri atau bisa disusun secara kolektif yang nantinya bisa dipakai semua guru pada mapel yang sama? Jadi kalau menurut pendapat saya pribadi, apakah harus sendiri-sendiri? Iya, Bu. Kalau modul ajar itu sendiri memang harus disusun secara sendiri-sendiri. Tapi kalau misalnya mau disusun bareng-bareng, nggih monggo. Tapi kenapa Pak saya menjawabnya harus disusun sendiri-sendiri? Karena pengajaran masing-masing guru itu beda karakternya. Jadi ini ada suka guru yang tertantang, ada guru yang pengen biasa-biasa aja, nanti pengajarannya di kelas pengennya ini. Nah, itu kan karena kita beda dalam karakteristik guru tersebut beda dalam mengajar, makanya kita harus membuat modul sendiri-sendiri. Seperti itu Bu Yuning. Sudah terjawab atau belum? Ya, terima kasih Bu Ana. Saya kira cukup. Tambun? Sampun. Kalau sudah,
Mungkin ada yang mau refleksi dari materi yang sudah saya paparkan tadi, Bapak Ibu? Merefleksikan apa yang sudah kita lakukan pada siang hari ini. Monggo. Mengenai modul ajar, baik itu konsep, prinsip, komponen maupun penerapannya atau penyusunannya. Ya, Pak BK yang merefleksi. Ya, sudah Pak Hanif monggo. Pak Hanif saja monggo. Terima kasih pemaparan dari Bu Eka, Bu Ana tadi cukup jelas, sehingga ini cukup membantu saya ketika nanti menyusun modul ajar di sekolah saya. Ya, cukup terbantukan lah dari pemaparan dari Bu Ana ini. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Nggih, Pak Hanif, terima kasih, Pak. Terima kasih atas refleksinya. Bu Yuning, monggo. Ya, terima kasih Bu Ana. Ini kalau melihat dari apa yang telah dipaparkan oleh Bu Ana tadi, dari awal hingga akhir tentang modul ajar, komponen sampai pada penerapannya. Ini bagi kita sebagai guru berat lagi ya. Padahal kemarin di sudah 2 tahun berjalan ya. Ketika Menteri Pendidikan menyampaikan guru jangan diribetkan dengan masalah administrasi. Nah, akhirnya kita membuat RPP 1 lembar, itu sudah senang sekali. Ternyata sekarang setelah menjadi SMK PK malah menyiapkan modul ajar yang tebalnya minimal 20 halaman itu ya. Kalau kita ikut semua komponen dari komponen inti sampai pada lampiran-lampiran gitu. Ini ya itu tadi, makanya kita berarti mengubah mindset kita lagi, karena kemarin itu sudah enak, RPP hanya 1 lembar. Itu Bu Ana yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Bu Yuning. Ya, memang benar Bu. Kemarin Pak Hanif juga mengatakan seperti itu di grup. Kita sudah senang-senang 1 lembar RPP, ternyata kita harus berubah lagi. Dan ini yang lebih drama lagi, kita harus menggunakan 2 kurikulum yang berbeda. Yang kelas 10 menggunakan yang SMKPK, kemudian yang kelas 11 sama kelas 12 masih membuat ya, betul. Jadi ya mau nggak mau kita karena kita mau adanya perubahan di dunia pendidikan, mau nggak mau kita sebagai prajurit pendidikannya harus melakukan itu, Bu Yuning. Mungkin Bu Eka mau merefleksi, Bu Eka. Ya, baik. Tadi setelah mengetahui, mengikuti pelatihan dari Bu Ana ini menjelaskan mengenai materi modul ajar, saya juga bisa mengetahui perbedaannya antara RPP dan modul ajar. Dan ternyata modul ajar ini juga lebih rinci begitu, karena di situ juga ada beberapa poin tambahan. Misalnya seperti asesmen tadi ya, yang dulunya kita tidak ada asesmen non kognitif, sekarang perlu dan lain sebagainya. Pada intinya ya kita harus lebih berjuang karena itu tadi administrasi yang perlu kita lengkapi juga lebih banyak seperti itu. Tetapi dengan adanya ini ya semoga tidak tidak mengganggu kita, kewajiban kita. Tentunya kewajiban utama kita untuk mengajar. Jadi tidak terlalu fokus dengan administrasi dan melupakan kewajiban utama kita. Nah, jangan sampai seperti itu. Mungkin itu Bu Ana. Nggih, Bu Eka, terima kasih atas refleksinya pada kegiatan IHT siang hari ini. Mungkin dari kegiatan sore pada pagi hari ini, siang hari ini, semoga kita semua masih tetap bisa semangat untuk mengubah dunia pendidikan agar tidak monoton.
Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan karena waktunya sudah hampir sore, nanti masih ada sesinya Pak Hanif. Mungkin hanya itu. Monggo Bu Eka untuk menutup karena tadi sudah berdoa mau saya. Monggo untuk memimpin doa karena tadi sudah berdoa. Monggo. Ya, terima kasih karena Bu Ana tadi sudah memaparkan materi pada sore hari ini. Semoga apa yang disampaikan Bu Ana tadi bisa bermanfaat bagi kita semua. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Bu Ana. Saya kembalikan lagi. Oke, terima kasih Bu Eka. Alhamdulillah akhirnya kita sudah sampai di sesi 3. Kurang satu lagi sesinya, semoga masih tetap semangat. Mohon maaf apabila dalam pemaparan saya ada kata-kata yang kurang berkenan di hati panjenengan semua. Akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk selanjutnya bagaimana ini Bu Eka, Bu Ana, Bu Eka? Oke, saya coba rekamkan dari sini, ya Bu. Saya rekam dari sini. Ya, langsung saya kah? Bu Ana kok keluar? Kenapa? Enggak, Bu. Oh, enggak. Nah, ini. Bu Ana, saya minta tolong PPT saya, PPT sederhana itu di grup tadi sudah saya kirim.